Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Catur dimanapun kita berada, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus menganalisa jalannya partai final antara Anies Giri dan Ian Nepomniachtchi dalam turnamen Magnus Carlsen Invitational tahun 2021 yang baru saja berakhir beberapa jam yang lalu. Seperti apa review dan analisa saya mengenai partai final antara Anies Giri dan Ian Nepomniachtchi? Mari kita saksikan bersama. Dan kali ini Anies Giri memulai langkah dengan E4, dijawab Ian dengan C5. Di sini adalah permainan Sisilia. Kuda F3, E6, D4, CD4, kuda E4, kuda C6, kuda C3, menteri C7. Di sini Ian berusaha menguasai petak D6, petak E5, petak F4 dengan mengaktifkan menteri di petak C7. Dan Anies Giri menjawab dengan gajah E3, mengaktifkan gajah gelap. A6, langkah preventif dari Ian mencegah kuda C dan kuda D untuk menempati petak B5, memberikan garban terhadap menteri C7 dan petak D6. G4, mengambil inisiatif serangan Anies Giri. H6, langkah preventif. H4, kuda F6, kuda DC6, BC6, menteri F3. Anies Giri nampaknya di sini sangat-sangat mengambil inisiatif serangan sejak dini, terlihat dengan langkah G4, H4 dan menteri F3. Anies Giri di sini sangat berusaha sekuat tenaga untuk menjuarai turnamen ini. Terlihat dari langkah-langkah yang diambil dalam awal pembukaan ini. Lantas langkah apakah yang diambil oleh Ian? Yaitu D5, membongkar titik sentrum. G5, HG5, HG5, benteng H1, menteri H1, pertukaran benteng di awal pembukaan. Sangat-sangat fantastis permainan dari kedua pemain ini. Kuda G4, melarikan diri dari ancaman G5 sekaligus memberikan tekanan pada gajah E3, gajah D2, gajah B7, menteri H3 memberikan tekanan terhadap kuda di petak G4, kuda E5, rokade panjang, D4, kuda B1, C5, mengaktifkan gajah di petak B7 oleh Ian Nepomniachtchi sekaligus menyerang petak E4 dan memberikan tekanan terhadap sayap menteri dari putih, di mana sayap menteri tersebut dihuni oleh raja dari Anies Giri. Dan dilanjutkan oleh F4. Anies memberikan tekanan pada sayap raja dari Ian Nepomniachtchi. Kuda C6. Di sini langkah kesalahan. Dalam posisi setelah langkah F4, seharusnya di sini kuda D7. Ini adalah langkah normal. Dan kelanjutan selanjutnya bisa dijawab oleh Anies Giri dengan gajah C4. Dan permainan masih berimbang. Namun di sini Ian Nepomniachtchi melakukan kesalahan dengan kuda C6. Maka disusul langkah serangan dari Anies Giri dengan langkah G6. Membongkar pertahanan di titik E6 sekaligus mengaktifkan menteri untuk menyerang H8, E6, juga G4.
Anies memilih langkah yang sangat bagus. Dan Ian memberikan langkah preventif dengan rokade panjang, mengaktifkan gajah di D8 dan dijawab GF7, Menteri F7, gajah C4 memberikan tekanan terhadap pion E6 sekaligus memberikan ancaman cek double terhadap Raja C8 dan Menteri F7, Raja B8, pion E6 di sini tidak dapat dilindungi. Gajah E6 memberikan ancaman terhadap Menteri F7, Menteri C7, gajah C4, Raja A7, kuda A3, kuda B4, benteng E1. Di sini Anies Giri melihat potensi dua pion yang berada di peta E4 dan F4 untuk melakukan promosi. Maka dari itu di sini Anies memutuskan untuk memberikan backup terhadap pion E4, di mana pion E4 ini kurang 4 peta lagi akan sampai di peta E8. Maka dari itu Anies di sini memutuskan untuk memberikan backup sepenuhnya terhadap pion E4. Lantas langkah apakah yang akan dipilih oleh Ian Nepomniachtchi dalam melihat rencana Anies ini? Dan Ian memutuskan dengan langkah gajah E7 memberikan halauan sejak dini terhadap pion E4, Raja B1, benteng E8. Nampak sekali di sini Ian sangatlah melihat potensi pion E4 yang akan melakukan promosi di E8. Maka dari itu Ian memilih untuk melakukan proteksi sejak dini terhadap pion tersebut. Sangat luar biasa. E5, langkah yang kurang akurat. Seharusnya di sini kita bisa memainkan dengan gajah B3 yang lebih baik daripada langkah E5. Namun Anies memilih langkah E5. Dalam posisi setelah benteng E8, Anies bisa memilih langkah gajah D3 dan akan dijawab oleh Ian. Gajah C6, benteng G1, gajah F8 memberikan ancaman terhadap ancaman putih. Maksud saya memberikan proteksi terhadap ancaman putih berada di petak G7. Maka dari itu kelanjutan yang dimainkan yaitu gajah F8, Menteri H5, Menteri D8, kuda C4, kuda D3, C3, CD3 maksud saya, gajah B5, kuda E5, Menteri C7, Raja A1, dan gajah D6. Ini adalah variasi langkah jika Anies Giri memilih langkah gajah D3. Kita kembali pada partai sebelumnya. Setelah Anies memilih langkah E5, maka di sini dilanjutkan oleh Ian Nepomniachtchi dengan langkah gajah D8. Kembali langkah yang kurang akurat. Dalam posisi setelah E5, sebenarnya di sini Ian bisa memilih dengan langkah Menteri D8, di mana kelanjutan yang wajar setelah Menteri D8, Anies bisa memilih langkah benteng F1 dan dilanjutkan oleh Ian gajah E4, gajah B3,
benteng H8 mengancam Menteri Anies pada peta H3, Menteri G3, D3, Gajah B4, CB4, Menteri E3 cek, Raja B8, Menteri pukul E4, B pukul A3, dan Menteri D3. Kelanjutan jika hitam memilih langkah Menteri D8. Namun dalam partai yang sebenarnya di sini Ian memilih langkah Gajah D8. Kita kembali pada partai yang sebenarnya dengan langkah teks Gajah B3 disusul G5, kuda C4, kurang akurat di sini, Gf4, Gajah F4, kuda D5 memberikan tekanan terhadap Gajah F4, Gajah D2, Menteri G7 memberikan tekanan terhadap bidak E5 sekaligus menguasai lajur G. Kuda D6 memberikan garbuan terhadap benteng di E8 dan gajah di B7. Benteng H8, Menteri E6, gajah H4. Kembali, Ian melakukan langkah yang kurang akurat. Setelah Menteri E6, di sini Ian bisa memilih langkah Menteri G2, di mana menteri tersebut langsung mengarah pada garis pertahanan dari Anies kiri dan memberikan tekanan terhadap gajah di D2 dan akan disusul oleh Menteri H2. Namun dalam partai yang sebenarnya di sini Ian memilih gajah H4 dan dilanjutkan oleh Anies dengan benteng C1, langkah buruk. Kesalahan di sini seharusnya Anies bisa memilih langkah benteng F1, mengaktifkan benteng di lajur F yang terbuka untuk menyerang garis pertahanan dari Ian dengan melakukan benteng F7, menyerang menteri sekaligus mengcover petak B7 yang dihuni oleh gajah warna cerah. Dan langkah teks, Anies memilih benteng C1 dan dilanjutkan kuda C7, kembali kesalahan. Menteri C4, posisi setelah kuda C7. Di sini sebenarnya Ian bisa memilih variasi langkah lain. Kuda E3 sebenarnya di sini lebih bagus, patut diperhitungkan. Namun di sini Ian memilih kuda C7, Menteri C4, Menteri E5, kuda F7 melakukan garbuan terhadap benteng H8 dan Menteri E5. Menteri H2 memberikan tekanan terhadap gajah di D2. Menteri C5 cek, Raja B8. Kembali kita lihat dalam posisi ini, Anies kiri dalam posisi ini sudah memasuki titik pertahanan dari Ian Nepomniachtchi dan kemenangan akan didapat sebentar lagi. Seperti apa kemenangan tersebut didapat oleh Anies kiri? Kita kembali dalam partai yang sebenarnya. Raja B8, Menteri D4. Langkah yang perlu dikaji di sini. Benteng F8 memberikan tekanan terhadap kuda di F7 sekaligus menyelamatkan benteng di H8 dari garbuan kuda. Gajah F4 memberikan tekanan terhadap
menteri di H2 sekaligus memberikan pin terhadap raja dari Ian pada petak di C7. Gajah G3 memberikan perlindungan sekaligus menawarkan pertukaran gajah. Gajah G3, menteri G3, menteri B4. Langkah bagus dari Anies Giri di sini. Dan dalam partai ini Ian Nepomniachtchi menyerah. Bagaimana sobat? Jalannya partai final antara Anies Giri melawan Ian Nepomniachtchi dalam turnamen Magnus Carlsen Invitational tahun 2021. Semoga kita dapat memetik pelajaran, dapat menganalisa bersama jalannya pertandingan antara Grandmaster Super Anies Giri melawan Grandmaster Super Ian Nepomniachtchi. Sekian Sobat Catur semuanya. Untuk analisa bersama saya tunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.